Halo instruktur ActiveX dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 4 batch 3 pelatihan produk owner di Talent Scholarship bersama ActiveX ingin mempresentasikan produk yang telah kami buat bernama Healthy Me for Better Life. Untuk membernya ada saya sendiri, Fahmi Indra, mendapatkan job desk, fitur MVP, backlog produk, dan papan virtual sprint. Selanjutnya, Saya Nindya Rahmawati mendapatkan tugas membuat burn down chart dan 3 cerita backlog untuk sprint. Saya Ayu Nur Safia mendapatkan tugas untuk membuat story map feature dan 3 story kriteria penerimaan. outline yang telah kami buat, yang pertama ada fitur MVP, kedua backlog produk, yang ketiga story map fitur, keempat sprint board, kelima burn down chart, keenam backlog untuk sprint, dan yang terakhir kriteria penerimaan. Oke, yang pertama ada fitur MVP. Untuk fitur MVP produk kami ini, yang pertama, user dapat membuat akun, mempunyai kalkulator nutrisi, konsultasi dengan tenaga ahli, dan rapor kesehatan. Untuk selanjutnya ada merilis video olahraga sederhana dan resep dan video masakan berdasarkan food plan. Dan yang terakhir, kami akan melakukan explain metode pembayaran dan video workout sesuai saran personal trainer. Oke, selanjutnya ada backlog produk. Kami di sini punya beberapa backlog produk. Yang pertama ada user dapat membuat akun dan login, kalkulator nutrisi, video workout sederhana, explain metode pembayaran, konsultasi dengan tenaga ahli, food plan dan workout plan, video workout sesuai saran dari personal trainer, rapor kesehatan dan resep, dan video masakan berdasarkan food plan. Oke, dari produk backlog tersebut, kami membagi 5 fitur sebagai fitur prioritas. Yang pertama ada user dapat membuat akun dan login, video workout sederhana, konsultasi dengan tenaga ahli, food plan dan workout plan, dan rapor kesehatan. Pada tahap development, kami akan membuat fitur pada prioritas itu dibuat, dan kalkulator nutrisi. Untuk tahap testing, kami memiliki target akan fitur prioritas itu sudah dirilis, begitu juga kalkulator nutrisi, video workout sesuai saran dari personal trainer, dan resep masakan. Dan di tahap perilisan, kami akan menjalankan semua backlog dengan lancar pada aplikasi. Selanjutnya, untuk story map feature yang telah kami buat, yang pertama ada user account. Nah, untuk rilis pertama dari user account ini, nanti kita akan membuat login metodenya, kemudian create akun, register akun, sama sign up. Untuk pada rilis kedua, kami akan melakukan perbaikan dengan merilis forgot password. Untuk rilis ketiga, kami kerjasama dengan Google dan Facebook, makanya nanti akan connect untuk loginnya bisa dengan Google ataupun Facebook. Nah, untuk backlognya sendiri dari 3 tahap rilis ini ada about application yang harusnya ada di tampilan awal user account, sama validation login atau yang mungkin kita bisa kenal SAPTA. Nah, untuk fitur selanjutnya ada user identity. Nah, di user identity ini di rilis pertama kami akan menampilkan terkait identitas penggunanya berupa nama, nomor telepon, email, gender, usia, premium account, user foto, body measurement, dan sistem pembayaran. Nah, untuk rilis keduanya, kami akan melakukan update identity, terutama terkait untuk body measurement, ataupun fitur tambahan yang nanti akan ditambahkan di bagian user identity ini. Dan yang selanjutnya ada connect website to application. Jadi karena di rilis kedua ini
bersamaan juga dengan peluncuran website, jadi website nanti bisa ada connect ke aplikasi juga. Dan yang untuk rilis ketiga ini ada di CSS History. Nah, atau karena di rilis ketiga ini nanti kita juga kan akan memperbaiki fitur untuk konsultasi di mana bisa berkonsultasi dengan dokter ahli sesuai penyakit khusus. Nah, makanya untuk fitur di CSS ini ditambahkan user identity. Nah, untuk backlognya sendiri ada tentang logout-nya, delete account, sama language. Nah, untuk yang fitur ketiga, untuk rilis pertama ini terkait kalori kalkulator, ada masukin untuk usia, gender, weight, age, atau workout activity-nya, kalkulatornya, dan food list-nya. Food list ini merupakan hasil dari merupakan rincian dari makanan yang kita konsumsi gitu. Nah, untuk rilis keduanya ada setting dan units. Nah, units di sini maksudnya nanti pengguna ini bisa mengatur sendiri satuan dari wage ataupun age yang mereka masukkan nantinya. Bisa dalam bentuk feet, meter, atau mungkin inci seperti itu. Nah, untuk backlognya sendiri ada short atau long description. Jadi karena ini kami masih memasukkan ya udah long description saja tanpa ada short description-nya. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk fitur selanjutnya ada konsultasi. Nah, untuk konsultasi ini dia hanya khusus untuk user premium. Di rilis pertama itu kita di konsultasi sudah bisa untuk chat dengan dokter gizi, chat dengan personal trainernya. Ada nanti hasil dari diskusi itu bisa menghasilkan meal plan dan workout plan yang tentunya itu atas dari rekomendasi dari dokter gizi dan chat dan personal trainer. Nah, untuk rilis keduanya kami akan mengeluarkan raport. Nah, raport ini merupakan hasil tentang kita sebagai user selama menggunakan aplikasi, bagaimana perkembangannya dari setiap bulannya, seperti itu. Nah, untuk rilis ketiganya ini ada konsultasi dengan ahli khusus seperti yang tadi sebelumnya telah dijelaskan. Dia ini khusus untuk penyakit khusus seperti diabetes ataupun jantung, seperti itu. Nah, untuk backlognya sendiri ada target change atau target perubahannya itu karena memang belum ada, hanya berupa meal plan dan workout plan, tidak ada target perubahannya. Kemudian untuk selanjutnya ada call atau meeting, yang belum ada untuk fitur itu. Nah, untuk selanjutnya fitur workout. Nah, di rilis pertama kita akan membuat video workout sederhana yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan dengan teman-teman. Kemudian ada juga jenis workoutnya. Jadi kita bisa memilih sebagai user kira-kira workout jenis apa yang sesuai dengan keinginan kita dan yang biasa kita lakukan. Tentunya atas dasar saran dari konsultasi sama personal trainer tadi. Nah, untuk rilis keduanya kami merilis tentang step workout. Jadi nanti user ini bisa melakukan workout-nya itu sesuai tahapan. Misalnya di tahap pertama gerakan yang harus dilakukan seperti apa, dan tahap kedua gerakan yang harus dilakukan seperti apa selama rentang waktu tertentu. Nah, untuk selanjutnya ada online class meeting. Nah, online class meeting ini untuk user premium tentunya. Jadi hanya bisa untuk user premium untuk melakukan workout bersama dengan kelasnya ataupun nanti bersama personal trainernya saja. Jika mungkin waktunya memungkinkan bisa ikut join bersama kelas. Seperti itu. Selanjutnya ada fitur yang terakhir, yaitu terkait fitur resep. Nah, di rilis pertama, fitur resep ini tentunya akan memunculkan ingredients atau bahan makanan apa aja sih yang sebenarnya terkandung atau yang ingin kita makan gitu kan, berdasarkan meal plan-nya. Jadi kita nggak perlu bingung nih, kalau misalnya meal plan-nya udah dapat, apa aja yang harus kita makan, mau dimasak apa, nah itu tentunya ada di resep di rilis pertama. Yang kedua ada style food. Style food ini maksudnya kayak misalnya nanti masakannya mau dibuat apa ya, apakah Asian food atau European food, kayak gitu. Nah, terus untuk rilis ketiganya ada update resep sama question box. Nah, question box ini tujuannya biar bisa diskusi gitu antar user atau dengan pembuat resepnya, seperti itu. Untuk backlognya sendiri ada video pembuatan. Selanjutnya. Oke, untuk Springboard di sini kami mempunyai 2 produk backlog. Yang pertama ada pembuatan akun dan login. Yang kedua video workout sederhana. Pada 2 produk backlog ini kami akan melakukan build infrastruktur video workout sederhana, membuat video workout sederhana, dan membuat fitur pencarian pada halaman video workout sederhana.
Selanjutnya, yang dalam progres, ada build infrastruktur akun, desain tampilan halaman akun, dan desain tampilan halaman video workout sederhana. Dan yang sudah selesai, itu ada build infrastruktur login dan desain tampilan halaman login. Selanjutnya, yaitu tentang burn down chart. Jadi dari sprint yang tadi itu dibuat burn down chart-nya yang dimana kalau misalnya kita lihat dari grafik ini, proses sprint ini sudah berjalan hampir sesuai dengan waktu yang sudah disepakati oleh tim gitu, yang dimana garis yang aktualnya ini yang warna merah ini sudah hampir selinier dengan garis yang berwarna biru. Hanya pada tanggal 21 ini ada jumlah jam yang melebihi dari waktu yang disepakati oleh tim, dan ada 2 hari yang pada tanggal 20 dan tanggal 23 ini di bawah dari waktu yang telah disepakati oleh tim. Selanjutnya membuat 3 stories backlog untuk next sprint. Nah, jadi kan tadi itu udah dibuat produk backlog yang sudah dibuat itu yang membuat user account sama video workout sederhana. Nah, yang selanjutnya untuk fitur prioritasnya ada konsultasi tenaga ahli, food plan dan workout plan, dan juga rapor kesehatan. Yang dimana untuk stories dari produk backlog konsultasi tenaga ahli, yaitu sebagai user premium, saya ingin melakukan konsultasi itu bisa melalui chat dan meeting call secara eksklusif dengan dokter gizi dan personal trainer, sehingga program diet yang dijalankan oleh user premium bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Selanjutnya kalau untuk produk backlog yang food plan dan workout plan, sebagai user premium saya ingin mendapatkan rancangan makanan dan rancangan olahraga apa saja gitu yang harus dilakukan selama program diet, serta user premium juga saya tuh ingin diingatkan makan dan juga olahraganya sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dokter gizi dan juga personal trainer, sehingga dapat mendukung keberhasilan program diet saya. Dan untuk stories dari rapor kesehatan, saya sebagai user premium, saya ingin mengetahui progres dan pencapaian dari program diet yang sedang saya jalani agar saya termotivasi dalam menjalankan programnya gitu. Jadi saya bisa tahu, oh saya ternyata sudah berprogres nih gitu, yang tadinya perut saya misal buncit awalnya gitu pas ikut program buncit, terus ternyata pas udah menjalani selama 2 minggu ternyata sudah mengecil perutnya gitu, lingkar tangannya juga lengannya juga sudah mengecil. Nah, saya ingin ada rapor kesehatan seperti itu. Selanjutnya Oke, selanjutnya kita berbicara terkait 3 kriteria penerimaan dari 3 backlog produk untuk next sprint itu yang tadi sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, Anin. Nah, untuk terkait backlog konsultasi tenaga ahli, acceptance kriteria yang pertama ada fitur konsultasi tidak dapat dilakukan jika user tidak dapat menghubungi personal trainer dan dokter ahli gizi melalui chat atau online meetings. Nah, yang kedua, chat yang tersedia harus bisa mengirimkan pesan berupa teks, gambar, atau dokumen file yang dilampirkan untuk kepentingan konsultasi user. Nah, yang ketiganya, chat yang dikirimkan harus dapat memberikan informasi telah terbaca oleh personal trainer atau dokter ahli gizi. Nah, yang keempat, chat dapat memberikan informasi keaktifan akun dari user, personal trainer, maupun dokter ahli gizi. Yang terakhir, untuk online meetings ini harus dapat dilakukan pengguna jika menghubungkan akun Health.me-nya dengan akun Google dan melakukannya melalui Google Meet. Atau bisa juga mungkin di luar Google Meet, tapi dengan
persetujuan bersama dengan personal trainer ataupun dokter ahli sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk backlog yang food plan and workout plan, acceptance kriterianya yang pertama ada rancangan program diet berupa food plan dan workout plan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh pemilik akun premium. Kemudian food plan untuk user harus berdasarkan hasil konsultasi ahli gizi dan sesuai dengan kondisi user. Yang ketiga, workout plan-nya untuk user harus berdasarkan hasil konsultasi juga dengan personal trainer agar beban workout-nya sesuai dengan kondisi usernya. Kemudian yang keempat, pengingat untuk user akan berlaku ketika waktu makan berdasarkan food plan yang telah ditentukan sebelumnya, dan waktu untuk workout berdasarkan workout plan yang tentunya sudah disetujui oleh dokter ahli gizinya dan personal trainernya. Kemudian yang terakhir, untuk backlog rapor kesehatan, acceptance kriteria yang pertama, raportnya hanya akan dimiliki oleh akun premium yang melakukan konsultasi dengan ahli gizi dan personal trainer. Yang kedua, hasil dengan mention kamu hebat akan diperoleh untuk user yang berhasil melakukan program diet penurunan berat badan sesuai arahan dari trainer dan ahli gizi, dan hasil berupa kamu perlu lebih rajin workout dan disiplin makan jika user ini gagal menurunkan berat badan dan melakukan workout plan-nya sehingga dan melakukan program itu gagal yang diberatkan oleh ahli gizi dan personal trainernya. Untuk rincian setiap hasil yang keempatnya, setiap hasil yang dilaporkan disertai dengan rincian informasi kekurangan yang dilakukan user dan kelebihan dari program yang telah dilalui oleh user. Jadi user untuk bisa mengetahui ini sebenarnya hal apa yang harus saya lakukan gitu, hal apa yang nantinya harus dilakukan ketika ingin mengikuti program selanjutnya gitu, ataupun untuk memperbaiki di jeda pengikuti program seperti itu. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, kami persilahkan. Terima kasih.